Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,11%. Dengan total market cap mencapai di 1,23 triliun US dollars. Kita bisa lihat untuk Bitcoin kembali di angka 297 ya. Jadi ada peningkatan tapi cenderung tipis, hanya 0,55% saja ya. Dan untuk Ethereum yang meningkat lebih besar ya sebesar 2,07% dengan harga di 1.792 USD. Dan untuk BNB meningkat sebesar 0,3%, lebih kecil lagi. XRP 1,32, Cardano sebesar 1,81, Solana sebesar 4,54, dan seterusnya. Ya, jadi bisa kita lihat rata-rata cenderung meningkat, tetapi lebih besar altcoins kecenderungannya ya. Jadi kemungkinan besar Bitcoin dominan sedikit turun pada hari ini ya. Dan close daily daripada Bitcoin pada hari ini kita bisa lihat di daerah berapa nih? Close-nya di 298 ya. Jadi technically di atas dari 297 tentunya ya. Kalau kalian bisa ngitung pasti tahu itu di atas. Tetapi seperti yang kita lihat tipis. Dan bila tipis seringkali itu bisa jadi false breakout. Ya, maka dari itu kita harus lihat lagi ke besok ya. Apakah Bitcoin akan bisa tetap bertahan di atas 297 atau akan jebol lagi ke bawah ya. Jadi tentunya kalau jebol lagi ke bawah, apalagi kalau sampai seperti ini ya, dia jebol ke bawah, retest dan gagal lagi tembus, ya probability-nya lebih ke cenderung skenario A, yaitu adalah menuju EMA 200 weekly. Ya. Dan seperti yang gue bilang juga sebelum-sebelumnya, EMA 200 weekly very likely untuk dikunjungi. Ya, kenapa? Karena lagi-lagi seperti yang gue bilang, death cross ini selama minimal 10 tahun ke belakang, ya ini menunjukkan setiap kali MA20 dan 50 di weekly death cross, BTC selalu mengunjungi MA 200 ya. Kita ambil contoh di sini. Di Maret 2020 Death Cross dan MA 200. Kita lihat lagi di sini Death Cross MA 200. Dan bahkan di tahun 2014-an ya, di mana waktu Bitcoin mungkin jauh lebih volatile lagi daripada sekarang, Death Cross dan MA 200 ujung-ujungnya. Ya, jadi kalau gue pribadi lebih kita menyiapkan diri kita bisa ke MA 200. Tapi gini loh, satu hal, MA 200 tuh nggak pasti langsung kayak boom tiba-tiba gitu ya. Masih ada kemungkinan dia mengikuti pola di 2018. Lagi-lagi, buat kalian yang sudah sering dengar, nggak apa-apa ya, gue ulang lagi. Karena nggak semua orang nonton DCWT secara terus-menerus. Ya. Jadi, buat kalian yang nggak tahu skenario 2018 adalah seperti ini. Ya. Kita pindah ke daily, kita lihat bahwa pada tanggal berapa nih? Pada tanggal 22 April, Bitcoin tembus dari trendline yang kita bentuk di sini. Ya. Nah, ternyata di 2018 ada trendline yang serupa. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Dia sama-sama jebol. Nah, saat dia jebol di sini, kita bisa lihat bahwa ujung-ujungnya dia rally lagi. Dia rally lagi dan akhirnya tetap ke-reject oleh MA 200 sampai kapitulasi akhir di Desember 2018. Ya, jadi lagi-lagi ini adalah skenario 2018 yang sering gue bilang. Jadi masih ada sebenarnya kemungkinan Bitcoin rally seperti ini ya. Dia rally ke atas dan kembali lagi retest MA 200. Nah, andaikan Bitcoin melakukan movement itu, otomatis MA 200-nya akan bergerak lebih naik ke atas. Jadi ya kemungkinan besar, ya buy limitnya nggak akan di 22.000 lagi. Mungkin bisa di 23.000, 24.000, bahkan arguably mungkin kalau lama bisa sampai 25.000. Ya. Maka dari itu, ya kita siap-siap melihat statistiknya ya. Statistiknya lebih cenderung akan kena 200. Tapi pertanyaannya kapan itu yang kita tidak tahu. Ya. Jadi untuk sekarang seperti yang gue bilang, skenario A yaitu adalah dia langsung jebol, ya alias dia tidak bisa bertahan di atas dari 297 dan dia langsung turun ke bawah. Atau skenario B yaitu adalah retest MA 200 daily dulu, reject baru turun benar-benar ke MA 200 weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, detailnya akan di belakang. Sekarang kita akan ke indeks dolar dulu dan kita bisa lihat ya sekarang masih bukan trading day ya, masih close marketnya maka masih tutup. Jadi kita harus lihat pada besok Senin. Apa yang terjadi? Apakah dolar akan menguat lagi atau tidak? Ya, dan sekali lagi kita harus menunggu pada tanggal tanggal 15 ya, tanggal 15 Juni akan ada peningkatan lagi interest rate. Nah, apakah ini akan membuat MA50 menjadi ekstra kuat ya bagi indeks dolar atau tetap bisa jebol ke bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan sebelum kita masuk lagi lebih detailnya ke Bitcoin, kita akan bahas dulu newsnya. Oke, jadi pada hari ini newsnya datang dari satu artikel yang mungkin mengcompare ya antara ribuan
digital currencies yang lain yang ada di cryptocurrency market dengan .com bubble. Ya, ini dinyatakan di World Economic Forum kemarin, ya. Di mana beberapa crypto firms menyatakan ada ribuan digital currency yang akan collapse, ya. Dan mirip-mirip seperti di .com bubble. Jadi, banyak mungkin yang kita tidak tahu bahwa ada lebih dari 19.000 cryptocurrency di dalam ya dunia ini, ya. Dan bahkan ada lebih dari belasan blockchain yang ada di dalam cryptocurrency market, ya. Nah, beberapa industri players dari cryptocurrency markets ini menyatakan ke CNBC bahwa akan ada ribuan token yang kemungkinan besar akan collapse dan juga akan beberapa blockchain yang akan fall over dalam beberapa tahun ke depan. Ya, menurut gue pribadi seperti apa? Yes, seperti yang gue bilang, ya banyak sekali project-project yang gak jelas, project-project yang tanpa ada apa ya, bukan cuma tujuan, tapi tidak ada gunanya yang ada di cryptocurrency market, yang hanya menjadi satu kendaraan untuk berjudi lah gitu kesannya dalam ya crypto markets. Dan seringkali mereka ini yang membuat nama cryptocurrency market jadi buruk, ya. Karena kenapa? Ya sebenarnya bisa dibilang salah sendiri juga. Itu orang mencari yang nge-pump. Itu orang mencari pump, bukan mencari project yang bisa benar-benar membantu ya real life problems. Dan kalau kita lihat di sini, tentunya ini diperparah lagi dengan ya Terra Luna ya. Kita tahu Terra Luna collapse dan itu membuat satu shockwave yang luar biasa besar terhadap market cryptocurrency, dan juga ini bisa menjadi banyak apa ya kritik dari dunia kripto ya, karena bisa dibilang Luna itu bukan project yang nggak jelas ya, walaupun kita tahu bahwa Luna diserang spesifiknya ya. Jadi maka dari itu ya, bukan cuma sekedar kita jangan beli meme coins yang nggak ada guna, tapi kita harus tetap membagi resiko kita dari apa market cap. Seperti yang gue bilang, gue dulu punya Luna, ya, dan bahkan sekarang juga masih ada sedikit Luna. Tetapi yang pertama yang gue sudah lakukan apa? Waktunya take profits, ya take profits. Dan yang kedua, posisi Luna gue tuh jauh lebih kecil dibandingkan dengan BTC dan Ethereum. Maka dari itu ya gue tenang-tenang aja, ya. Jadi lagi-lagi, ya kalau gue pribadi, ada dua filter. Yang pertama adalah dari market cap risk. Gue akan selalu taruh paling besar itu di BTC, ETH. Setelah itu, ya setelah mereka memakan sekitar 70-80% dari portofolio gua, sisanya 20-30% baru altcoins yang mungkin lebih beresiko. Ya. Yang sering kali sampai benar-benar pusing adalah saat orang terlalu mengambil banyak risiko. Dengan cara mungkin 90% sampai 80% semua altcoins. Ya kalau seperti itu, mau tidak mau saat jebol akan muntah darah. Ya. Jadi kita lanjut lagi. Dan setelah itu kita bisa juga, ini banyak sekali yang ya adalah banyak sekali kemiripannya dengan .com bubble ya. Di zamannya di tahun 90-an sampai 2000-an ya, banyak sekali company-company yang basically hanya menambahkan .com saja ke bisnis model mereka. Jadi banyak scams, banyak juga perusahaan-perusahaan yang sebenarnya nggak bring value, dan juga semuanya ujungnya apa? Mati ya. Jadi bisa dibilang it's not the first time. Ya, cryptocurrency market itu mendapatkan banyak project-project nggak jelas itu mirip seperti dulu di tahun 2000 atau 90 akhir sampai 2000 di mana terjadi .com bubble. Banyak perusahaan-perusahaan yang kesannya bukan perusahaan online ya, tapi dipaksakan online supaya mendapatkan dana online gitu kesannya. Ya, jadi ingat sekali lagi, kita harus treatnya sama seperti ya bisa dibilang mirip-mirip seperti saham. Kita harus lihat apa tujuannya, berguna atau enggak. Ya, dan bahkan saat sudah berguna atau enggaknya pun kita tetap harus bisa bagi-bagi lagi resiko dengan aset-aset yang lebih mature gitu ya. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi di sini ya, Chief Investment Officer dari Guggenheim yaitu Scott Minerd ya, dia menyatakan bahwa most crypto is junk but Bitcoin and Ethereum will survive ya. Jadi ya baik lagi, makanya gue bilang kenapa Bitcoin, Ethereum adalah dua cryptocurrency yang paling besar secara alokasi di dalam portofolio gue ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan semoga saja dengan artikel ini kita bisa lebih bijak lagi untuk mengatur portofolio kita, mengatur resiko kita, terutama dalam membeli altcoins. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan good news-nya apa? Ethereum kemarin berhasil menembus lagi atau reclaim daerah 1780. Ini daerah yang penting. Kenapa? Karena ini adalah summer low 2021 ya. Dan rata-rata ya, cryptocurrency aset atau altcoins lah lebih tepatnya ya, yang menembus summer low ya, rata-rata setelah itu kehilangan momentum. Contoh paling klasiknya adalah Cardano ya, dia udah duluan di Januari. Karena ya bisa dibilang ekspektasi yang gak realistik dari smart contracts mereka lah gitu, masa Gaussian mereka ya. Nah, setelah itu kita tahu bahwa Cardano cenderung ya harganya nggak jelas gitu mau kemana ya, cenderung turun tentunya ya, tapi lebih momentumnya nggak jelas. Nah,
Tetapi bagi altcoins yang masih mempertahankan summer low mereka, biasanya masih punya fighting chance yang lebih besar. Ya. Nah, jadi ini sangat penting kalau Ethereum bisa bertahan di atas dari 1780. Ya. Sekarang kita nggak terlalu muluk-muluk lah. Jangan berharap dia akan langsung terpantul dengan ekstrim cepat menembus MA20 dan lain-lain. Ya. Sekarang kita harapkan dulu adalah satu hal, di mana kita berharap Ethereum ini ya, bisa sideways dulu aja di sini. Ya. Kita sideways dan berharap apa? Berharap Bitcoin scenario B. Gitu. Kalau Bitcoin scenario B dan menuju MA200 daily, kemungkinan besar Ethereum akan bisa mempertahankan summer low dia. Ya. Tetapi apabila Bitcoin tidak scenario B alias langsung scenario A, ya sudah. Ya. Kemungkinan besar dia akan jebol dan kita akan stop dulu untuk akumulasi Ethereum. Ya. Jadi untuk sekarang mumpung kita masih di atas, ini bisa kembali lagi menjadi stasiun terakhir. Ya. Karena gini loh, kalau sampai Ethereum sudah close terus di bawah dari 1780, seperti yang gue bilang, gue tidak menyarankan untuk averaging dulu. Ya. Karena lagi-lagi untuk Ethereum dia tidak punya statistik seperti Bitcoin di weekly 200. Ya, jadi baik lagi ya, ini adalah stasiun terakhir untuk akumulasi dari Ethereum. Jadi bagi kalian yang belum punya ya, harga Ethereum di 1780 bisa pertimbangkan sekarang ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan tentunya andaikan dia bisa sideways berapa lama di atas dari 1780, yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah MA20. Nah, semoga saja kalau sampai jadi scenario B, kemungkinan besar akan bisa menembus. Tapi kalau A udah jelas pasti akan ke reject dan lanjut lagi ke bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano dan kita bisa lihat Cardano mulai flat secara price action ya. Dalam 4 hourly chart kita bisa lihat bahwa harga basically tertahan oleh MA200 di sini ya. Sempat tembus pada tanggal 31 Mei, tetapi setelah jebol lagi pada basically sama-sama masih tanggal 31 ya, dia mulai sulit untuk menembusnya ya. Tapi yang uniknya adalah saat MA50 mendekat, dia cenderung bertahan di atas 50. Dan kalau kita lihat sekarang, harganya semakin membuat koridor yang sangat sempit. Ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini daerah supply atau daerah demand? Ya, tentunya buat kalian yang belum tahu, daerah supply simpelnya adalah kemungkinan besar akan lanjut drop lagi ke bawah. Ya. Daerah demand, dia akan ketemu momentum ke atas. Ya, itu very simplified-nya ya, buat kalian yang pengen definisi jelasnya boleh coba cek di Investopedia ya. Tapi baik lagi, gue pengen buat sesimpel mungkin ya. Jadi simpelnya supply kemungkinan besar akan drop ke bawah, demand akan lanjut ke atas ya. Nah, jadi untuk sekarang tentunya yang menjadi main support bagi ADA adalah MA20. Sudah berapa hari nih? Basically sejak dia ke reject tanggal 31 Mei, 1 2 3 4. 4 hari MA20 masih cukup kuat ya. Nah, tentunya kalau seperti itu buy limitnya masih sama ya. Buy limit pertama untuk yang agresif di 53 sen dan untuk kalian yang cenderung konservatif di 44 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya Solana. Untuk Solana kita bisa lihat kemarin ya masih lower low ya. Tetapi minimal masih ada perlawanan di sini ya. Jadi sepertinya ya dia masih mau ngejar wick di sini ya. Wicknya itu sampai terendahnya di $34 lebih 32 sen. Ya, kalau dilihat dari price action sekarang, kemungkinan besar minimal dia akan mengejar wick di sini, ya. Nah, jadi bisa dibilang untuk Solana sekarang secara price action ya jelas ya masih terus lower low, lower high, bahkan dari zaman di sini ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, konsisten ya, terus-terusan. Jadi lagi-lagi ya, buat orang yang mungkin bingung gitu gimana cara melihat satu aset sedang bearish atau bullish, yang paling gampang adalah ya ini, apakah dia terus membuat lower low atau lower high, terus nggak? Kalau dia terus-terusan seperti itu, lu mau kasih rasio apapun ya, mau golden ratio, mau rasio bintang, rasio apapun lah ya, ya ujungnya akan terus bearish ya. Tanda-tanda aset yang akan mulai reversal adalah apa? Dia mulai ketemu satu support ya, dan mulai membuat satu higher high dan higher low. That's it ya, simple. Dan sampai sekarang soalnya belum ketemu. Maka dari itu, ya, targetnya masih sama, yaitu daerah $23 lebih 47 sen. Di mana ini adalah summer low dari Solana, ya. Nah, jadi harapannya adalah dia bisa terpantul di sini, ya. Andaikan dia bisa mulai terpantul di sini dan menemukan momentum, nah, itu kesannya masih selamat lah. Nah, yang serem adalah kalau sampai Solana jebol dan mulai reject oleh daerah support ini. Nah, kalau seperti ini ya sudah, kita stop dulu untuk akumulasi Solana, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, gue ulangin lagi. Yang tersisa sekarang buy limit adalah di $23 lebih 47 sen. Ya.
Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX dan kita bisa lihat untuk AVAX dia terpantul di daerah $22 lebih 44 sen untuk yang ketiga kalinya ya. Jadi lagi-lagi ya, ini not random lines ya. Ini benar-benar garis yang ya bisa menunjukkan bisa menunjukkan support dan resisten ya. Jadi kita tahu bahwa ini adalah sebenarnya satu support structure yang terbentuk pada tanggal 27 dan 28 Mei setelah dia kapitulasi di sini ya, tanggal 23 Mei jebol support di sini dan dia langsung kapitulasi ke daerah sini ya. Setelah itu dia berusaha menemukan momentum, ketahan oleh EMA 20 dan drop lagi. Uniknya adalah apa? Mereka berhenti di daerah sini ya. Kenapa? Karena terjadi struktur baru ya. Jadi lagi-lagi technical analysis works as a tool, bukan dukun pribadi ya. Jadi untuk sekarang tentunya seperti yang kita sudah katakan di video-video sebelumnya ya, buy limitnya masih sama ya. Untuk AVAX masih bisa pertimbangkan di daerah $22 lebih 44 sen. Tapi itu masuknya ke medium sampai ke agresif atau arguably jujurnya masih masuknya ke agresif ya. Untuk konservatif masih bisa terus bersabar di daerah $9 lebih 45 sen. Tentunya kalian tahu ini adalah summer low ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Tinggal kita lihat apakah MA20 akan kembali ganas dan membuat ini jebol lagi atau tidak ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Dan untuk price action Phantom ini cukup menarik ya. Dimana kemarin ya dia retest lagi daerah 34 sen. Nah, untungnya masih menahan ya. Tetapi kita bisa lihat secara struktur mulai mengkhawatirkan karena dia mulai membuat satu lower high ya. Dan ada possibility dalam beberapa hari ke depan kalau sampai dia reject oleh EMA20 di sini akan membuat lower low ya. Jadi sayang sekali padahal secara momentum kemarin ya, waktu sejak dia drop pada 11 dan 12 Mei, Phantom mulai membuat satu struktur yang cukup baik ya, cukup menjanjikan. Membuat satu high, higher low, higher high, higher low. Nah, setelah di sini dia mulai seperti kehabisan bensin. Ya, jadi kita tahu bahwa daerah 43 sen ini sebelumnya cukup kuat ya. Di sini kita bisa lihat dari tes sebanyak 1, 2, 3, 4. Akhirnya jebol, dia tukeran ya. Tadinya ke-reject oleh 43 sen, sekarang dia ke-reject oleh 20 dan akhirnya membuat satu higher low di sini ya. Dan mulai juga sedikit menjanjikan di sini. Dia menembus lagi 20, tetapi sayangnya pada tanggal 31 Mei kembali lagi di-reject oleh daerah 43 sen ya. Jadi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa TA works ya. Kita bisa lihat berhentinya nggak random ya. Berhenti di sini, berhenti di sini, di sini, di sini. Semua ada jawabannya. Struktur maupun resisten dan support ya. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah daerah 34 sen ini akan bisa menjadi support atau tidak. Ya, jadi buat kalian yang masuknya lebih ke ya mungkin ini masuknya lebih ke agresif ya, bisa pertimbangkan 34 sen. Dan buat kalian yang lebih konservatif bisa pertimbangkan 29 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Nah, kita bisa lihat pada kemarin cenderungnya flat. Ya, cenderung flat dan basically sejak dia di-reject oleh tanggal 3 Juni di sini ya, dia sepertinya belum ketemu momentum lagi ya. Jadi tentunya yang kita tinggal tunggu adalah apakah dia akan kembali lagi di-reject oleh 20 dan lanjut turun atau dia bisa menemukan momentum. Jujurnya kalau momentum dari BNB-nya sendiri kemungkinan besar kita nggak bisa terlalu berharap banyak ya. Harapan kita adalah Bitcoin mulai menemukan momentum, dia bisa lanjut lagi ke atas ke daerah 30 ribuan, ke daerah 31 ribu. Nah, kemungkinan besar BNB akan bisa kebantu ke atas. Tetapi apabila BTC cenderung flat aja, cenderung sideways saja, kemungkinan besar BNB akan ke-reject lagi 20 dan kembali mengunjungi daerah 263. Ya, jadi untuk sekarang, BNB tinggal tersisa satu saja buy limit, yaitu di daerah 263,6 USD saja. Ya. Dan kita tahu bahwa 263 ini menjadi satu daerah yang cukup penting, karena ini adalah lagi-lagi summer low dari 2021. Ya, alias ini adalah stasiun terakhir untuk BNB. Jadi lagi-lagi gue ulang, untuk stasiun terakhir, untuk daerah averaging terakhir BNB ya, adalah 263,6 USD. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.